Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nuriskia dengan NIM 33372400046. Pada video kali ini, saya akan membedah dan juga menjelaskan sebuah kode script C# di Unity yang berfungsi untuk mengatur pergerakan karakter atau player secara dua dimensi atau 2D. Baik, saya sudah membuka Visual Studio Code yang menampilkan script yang namanya itu player movement. Di sini kita tidak hanya membuat karakter yaitu jalan ke arah kanan atau ke arah kiri, tapi juga kita mengatur animasi dan juga visual arah hadapnya agar terlihat lebih halus dan juga smooth. Nah, pertama pada bagian atas script ini adalah merupakan tempat mendeklarasikan komponen dan juga variabel yang akan kita gunakan. Di sini ada rigid body 2D yang namanya myRigidBody. Ini merupakan komponen fisik di Unity agar karakter kita punya massa dan bisa terpengaruh oleh gravitasi. Lalu ada animator yang namanya myAnimator. Ini itu untuk mengatur perpindahan animasi si karakternya. Kita juga punya variabel yang namanya horizontal movement untuk menyimpan arah input apakah kita memencet tombol kanan atau memencet tombol kiri. Dan sebuah boolean yaitu namanya face right yang defaultnya itu true. Artinya di awal game, karakter kita akan menghadap ke arah kanan. Terakhir, ada dua variabel unik yang kita gunakan, yaitu menggunakan serialized file, yaitu dekorator. Itu ada variabel movement speed dan juga ada smooth value. Nah, movement speed ini itu untuk kecepatan jalan, sedangkan untuk smooth value ini untuk efek pergerakan yang lebih halus atau smooth. Karena kita menggunakan dekorator serialized file, nah angka-angka ini itu bisa langsung kita isi dan juga ubah secara langsung pada Unity Inspector-nya tanpa harus bolak-balik membuka kembali codingan atau script kita. Selanjutnya kita masuk ke fungsi awake. Nah, fungsi ini itu akan otomatis berjalan paling pertama kali saat game dinyalakan. Di dalam fungsi ini, kita melakukan analogis atau pengambilan komponen dengan perintah getComponent. Fungsinya supaya si program itu tahu bahwa variabel myRigidBody dan juga myAnimator yang kita buat tadi isinya adalah komponen rigidbody dan juga animator yang menempel pada objek karakter tersebut. Nah, kita sekarang masuk ke fungsi update. Fungsi ini itu akan berjalan terus-menerus di setiap frame gamenya. Disinilah kita akan mendeteksi adanya input dari player. Baris input get axis horizontal ini akan menangkap pencetan tombol panah kanan atau kiri atau pencetan tombol huruf A dan huruf D di keyboard. Nilai itu akan berupa angka dari -1 sampai dengan 1. Nah, di bawahnya itu ada logika yang menarik untuk grafisnya. Jika kita bergerak ke arah kanan, nilainya itu akan positif. Tapi karakter belum menghadap ke kanan, maka kita akan memanggil fungsi yang namanya fungsi flip. Ini itu untuk membalikkan badannya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan karakter bergerak ke kiri atau nilainya negatif, tapi karakter masih hadap ke arah kanan, kita akan memanggil fungsi flip kembali. Di akhir fungsi update, kita akan mengirimkan nilai kecepatan tadi ke komponen animator lewat myAnimator.setFloat. Nah, fungsi math.apps ini adalah digunakan untuk mengubah nilai minus menjadi positif. Jadi jika jalan ke kiri atau ke kanan, animator tetap membaca nilai kecepatan yang positif untuk memicu animasinya jalan. Selanjutnya ada fungsi flip yang sudah dibuat tadi. Nah, bagaimana cara karakter itu berbalik arah? Kita bisa lihat fungsi flip ini. Nah, cara paling mudah untuk membalikkan objek 2D itu adalah dengan memanfaatkan skala atau scale pada sumbu X-nya. Pertama, pada fungsi ini kita balik status face right-nya menjadi kebalikannya. Lalu kita ambil data skala lokal si karakter lewat transform.localScale. Nah, kuncinya ada di baris myscale.x dikali sama dengan -1f. Nah, kita kalikan si skala X-nya ini dengan -1. Kalau awalnya misalnya 1, jadi -1. Karakternya itu akan berbalik. Kalau awalnya -1 dikalikan dengan -1, jadi 1. Karakternya itu akan balik ke arah semula. Terakhir, kita akan terapkan lagi nilai baru itu ke objek kita. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya fix update.
Nah, berbeda dengan update, fungsi ini itu berjalan secara konsisten dan sangat disarankan untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan fisik di Unity-nya. Di sini kita membuat target kecepatan baru yang bernama next velocity. Kita isi sumbu X-nya dengan hasil kali input arah dan kecepatan, yaitu horizontal movement dikali dengan move speed. Sedangkan untuk sumbu Y-nya dibiarkan tetap mengikuti gravitasi bawaan dari rigid body. Nah, biar gerakannya enggak kaku atau langsung instan patah-patah, kita gunakan fungsi vektor 2.lerp. Nah, fungsi ini adalah teknik interpolasi linear di grafika komputer untuk mengubah kecepatan lama ke kecepatan baru secara bertahap dan halus berdasarkan waktu asli dunia nyata atau time.delta time. Nah, dikalikan smooth value yang kita tentukan tadi. Baik, setelah membedah kode dari karakternya, kita akan melihat hasil implementasinya langsung pada Unity. Dan jika kita perhatikan pada jendela inspektor di sebelah kanan, di sini setelah diatur movement speed dan juga smooth value-nya. Untuk movement speed-nya itu dari angka 5, sedangkan untuk smooth value-nya itu di angka 10. Hal ini itu bertujuan agar karakternya nanti memiliki kecepatan dan juga respon yang ideal saat dimainkan. Sekarang di sini saya akan mencoba menjalankan game atau permainannya. Nah, saat saya menekan tombol D atau tombol ke arah kanan, karakternya itu mulai bergerak. Dan saat tombolnya saya lepas, karakter tidak langsung berhenti secara kaku, tapi terdapat sedikit efek meluncur yang halus. Nah, ini merupakan peran dari fungsi lerp atau linear interpolation yang sudah ditulis pada skrip sebelumnya. Nah, fungsinya itu adalah menciptakan transisi kecepatan yang lebih natural sehingga nantinya pergerakan si karakter itu terlihat lebih halus dan juga nyaman untuk dipandang. Selanjutnya kita akan memperhatikan perubahan arah hadap dari karakternya. Nah, saat input berubah ke arah kiri, karakter secara otomatis berbalik arah. Begitu pula saat kembali ke arah kanan. Nah, hal ini tuh dilakukan atau dikelola oleh fungsi flip. Secara teknis, sistem ini tuh hanya perlu memanipulasi nilai skala atau scale pada sumbu X untuk mempresentasikan perubahan arah secara visual tanpa memerlukan banyak aset game nantinya. Selain itu, kita akan bisa melihat bahwa sistem animasi itu bekerja dengan sinkron. Nah, saat karakternya bergerak, animasi lari akan aktif secara otomatis. Nah, ketika karakternya berhenti, itu animasi akan kembali ke posisi idle atau diam. Ini tuh membuktikan bahwa pengiriman data nilai kecepatan dari kode kita ke komponen animator di Unity-nya itu telah berjalan dengan akurat. Nah, baik, sebagai kesimpulan, seluruh logika program yang dibangun mulai dari pembacaan input, penghalusan gerak fisik, hingga penyesuaian visual arah hadap karakternya telah berfungsi dengan baik dan juga saling terkait. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.